Ya, sebelumnya Pak Franky, Iya. sebelum saya menceritakan kesaksian saya juga mau menceritakan sebelum saya berbicara di sini, pada saat tadi saya sebelumnya WhatsApp dengan Pak Franky Iya. tahu mungkin ya, kondisi saya sangat diuji pada saat Hmm. Hmm. ingin memberikan kesaksian di sini. Sebelumnya saya ketinggalan handphone, Oh. saya kena banjir. Tadi juga saya sempat Wah. mobil ketabrak bagian belakang sama mobil Waduh. di belakang saya. Bahkan begitu sampai apartemen, saya ngeliat kondisi apartemen saya nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir, terus saya jatuh. Waduh, waduh, waduh. Sungguh benar-benar saya diuji banget ya hari ini, Pak. Iya, Tapi iya. ya mungkin memang sudah waktunya saya memberikan kesaksian untuk banyak orang ya, Pak ya. Baik, Ibu. Jadi puji Tuhan saya sampai dengan selamat uh, dan semuanya Amin. bisa terlaksana di hari ini ya, Pak ya. Iya, puji Tuhan, Tadi puji seperti Tuhan, Mbak. yang betul, Pak. Tadi yang seperti Pak Franky bicarakan mengenai kesaksian saya dari awal hingga akhir ya Pak ya. Saya akan ceritakan bagaimana saya pada akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen. Pada saat itu waktu saya kecil, saya sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan di ya pengajian lah ya Pak ya. Iya. Tapi pada saat itu karena saya masih kecil, tiba-tiba saya mimpi mimpi itu di tempat ibadah. Saya ngeliat jam begitu besar. Terus dalam mimpi saya tiba-tiba ada yang berbicara dari jam itu bilang kalau saya mau masuk neraka katanya gitu. Padahal kan pada saat itu posisi saya mau mengikuti lomba besoknya. Oke, saya abaikan tapi sampai saat ini saya masih ingat sama mimpi itu. Lanjut ketika di tahun 2009 saya kehilangan ayah saya. Pada saat itu saya hanya tinggal dengan ibu dan kakak saya. Keyakinan yang kami anut masih sama, uh, juga nggak ada perubahan ataupun petunjuk pada saat itu masih sama. Saya menjalankan keyakinan yang dianut oleh orang tua dan kakak saya sejak lahir. Di tahun 2013 kebetulan saya hidup atau bersosialisasi dengan berbagai lingkungan pertemanan dengan berbagai keyakinan. Jadi keyakinan teman-teman saya tidak tidak seluruhnya sama dan di 2013 itu juga saya terkena musibah. Musibah apa pada saat itu yaitu ibu saya terkena stroke. Saya merawat ibu saya sama kakak saya pada saat itu. Saya sambil bekerja, sambil mengurus ibu saya yang terkena stroke. Di situ saya jadi banyak lebih punya banyak lebih waktu untuk beraktivitas di luar kegiatan kerja. Karena pada saat itu selain saya kerja, saya urus ibu saya yang sakit. Saya juga kalau weekend nggak pernah kemana-mana, jadi hanya ada di rumah saja. Tuh, pada saat itu kan kondisi hati sakit ya, ngelihat seorang ibu sakit, terus saya rawat sendirian karena kakak saya harus kerja. Saya punya banyak waktu buat berpikir, uh, bukan berpikir ya, merenungkan segala nasib. Kok rasanya saya diuji segitu dalam ya Tuhan. Setelah kehilangan ayah, saya harus melihat ibu saya yang sakit, terkena stroke, dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi. Uh, Ketika teman-teman seusia saya uh, sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Saya weekend juga nggak bisa main kemana-mana. Cuma bisa di rumah, rawat ibu saya yang sakit. Terus, um, terus di sana ada satu teman yang terus mendampingi saya. Um, jadi pada saat itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk saya bekerja, saya sempat berhenti kerja, urus mama saya selama 3 bulan sampai betul-betul pulih, bisa makan sendiri. Setelah 3 bulan saya akhirnya keterima kerja, saya sempat galau. Ini siapa yang harus kontrol mama saya? Ya maksudnya saya berterima kasih dengan rekan saya pada saat itu. Um, Dia yang membantu saya secara tidak langsung menjaga, mengontrol, maksudnya mengontrol mama saya. Jadi dia yang kasih makan mama saya karena pada saat itu benar-benar cuma saya yang ngerawat.
Terus apa hubungannya pada saat itu saya seperti dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Eh, Teman saya ini yang seolah apa ya, menggambarkan pribadi Yesus yang benar-benar eh, membuat saya tersentuh dan tergerak, hati saya ingin ikut ibadah pada saat itu. Jadi pada saat itu tiba-tiba teman saya ini bilang, saya mau mau gereja siang, mau ikut nggak? Dibilang gitu. Terus saya sebenarnya ragu karena pada saat itu saya masih menganut Islam. Terus saya bilang, oh enggak, kalau mau gereja ya gereja aja gitu kan, gereja. Akhirnya dia gereja. Terus di minggu selanjutnya eh, dia bilang, oh hari Minggu saya nggak bisa sama kamu nih, buat temenin ibu saya mau gereja. Terus saya bilang, kamu gereja jam berapa? Terus dia bilang, gereja jam segini. Oh ya udah, nanti saya bilang kakak saya mau ikut sama kamu. Terus teman saya kaget kan, mau ikut gereja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya pengen ikut gereja sama kamu. Pada saat itu saya ikut gereja. Saya juga banyak mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta di gereja teman saya itu. Singkat cerita, kondisi ibu saya semakin memburuk di tahun 2015. Saya juga sudah kehilangan komunikasi dengan teman saya. Perjalanan saya juga mengenal pribadi Yesus pada saat itu juga terputus. Saya tidak banyak mengikuti aktivitas gereja. Tapi di tahun 2019 atau 2020, di tahun 2020 saya lagi itu kondisi mama saya sudah meninggal karena di tahun 2015 ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk, ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015, tepatnya tanggal 25. Di tahun itu saya benar-benar apa ya, uh, merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Uh, Rasanya kayak beda aja dari ketika ada ibu. Meskipun rasanya waktu itu saya nggak punya apa ya, nggak punya tujuan juga karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu, tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Tapi uh, ketika di tahun 2015 itu saya coba cari kesibukan untuk kerja sambil event-event SPG gitu. Lalu di tahun 2020 mungkin karena saya merasa uh, kangen banget sama mama saya, tiba-tiba saya mimpi. Di mimpi itu saya ketemu sama ibu saya, dan di mimpi itu saya ngelihat ada satu bangunan di bukit yang benar-benar bagus banget. Saya ketemu ibu saya, dan waktu itu di dalam mimpi ibu saya benar-benar cantik, pakai baju putih-putih. Terus saya tanya, saya deketin, mama, saya dalam mimpi itu bukan bilang, mah saya kangen gitu, bukan. Padahal dalam hati saya tuh, saya benar-benar kangen sama ibu saya. Tapi saya di mimpi itu malah bilang, mah bangunan itu kok bagus, aku bilang, itu apa? Terus di situ mama saya bilang, itu Pentakosta. Terus saya bilang, Pentakosta. Selama saya mempelajari Kristen itu, saya nggak tahu itu Pentakosta apa. Terus saya diam di mimpi, tiba-tiba kebangun. Setelah terbangun saya lihat sudah jam 8 pagi. Terus pada saat itu kebetulan ada teman saya yang Kristen. Saya tanya, oh dia lagi merayakan hari kenaikan Yesus Kristus pada saat itu. Terus saya ngobrol-ngobrol, ada pembahasan. Terus saya bilang, oh Pentakosta itu apa ya? Dijelaskan lah seperti saya ini. Kok bisa mimpi itu? Terus saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya tiba-tiba minta mimpi itu aja. Padahal sebelumnya saya nggak pernah dengar itu. Itu apa sih gitu kan? Terus lanjut, pada saat itu ada teman saya juga yang kebetulan sedang mempelajari Kristen sama dengan saya. Terus dia ajak, kamu gereja bareng nggak di tempat saya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh boleh deh, saya juga
pengen tahu nih, maksudnya barangkali ada memang petunjuk dari Tuhan melalui mimpi saya, atau panggilan dari Tuhan melalui mimpi untuk saya uh, ikut di kegiatan rohani Kristen. Pada saat itu saya mengikuti teman saya gereja di tempat yang sama. Di situ pun saya belum terlalu uh, mendalami gitu. Pada saat itu yang sampai pada akhirnya saya bergerak untuk masuk Kristen barulah di tahun 2021 di gereja GPPK CLC. Itu karena saya merasa bahwa kenapa saya bisa teryakinkan, itu karena saya merasa bahwa selama ini banyak keajaiban Tuhan yang tidak pernah saya kira. Ya, salah satunya melalui mimpi itu saya diberikan petunjuk seolah mama saya ingin saya berada di jalan Tuhan. Saya menyimpulkannya seperti itu, ya itu karena yang saya percayai, terlepas dari orang percaya atau tidak dengan cerita saya, ya itu pengalaman pribadi saya. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya bilang bahwa Kristen adalah agama yang saya rasa baik buat saya, karena saya banyak melalui cobaan, ujian, dan selalu dipertemukan dengan teman-teman yang baik dengan saya, itu melalui ajaran Yesus Kristus. Saya selama ini dikuatkan oleh teman-teman saya Kristen. Saya merasa seperti mereka memberikan pelajaran hidup melalui perilaku secara langsung gitu, nggak hanya teori aja gitu, mempraktekannya langsung ke saya. Dan saya merasa semenjak saya masuk Kristen pun saya seperti diberkati banyak kasih sayang, seperti apa yang selama ini saya rasa hilang, seperti ada kembali gitu. Kalau misal teman-teman bilang bahwa kamu masuk Kristen ya karena kamu kehilangan kasih sayang dari orang tua, terus kamu merasa Tuhan itu nggak ada buat kamu. Ya salah. Justru saya merasa Tuhan itu ada melalui teman-teman saya yang percaya gitu. Saya merasa selama ini diberkati banyak hal itu karena selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang percaya gitu. Kalau misal teman-teman saya yang kemarin bilang, atau yang merasa bahwa pilihan saya salah, kenapa ketika saya pada saat itu kehilangan, tidak ada yang mencoba mendekatkan diri ke saya untuk sekedar mengingatkan. Malah justru orang yang percaya yang justru mengingatkan saya sampai membuat saya juga ikut percaya. Ya mungkin pesan dari saya juga untuk teman-teman melalui video ini, saya bukan selama ini saya bukan sedang mengkhianati Tuhan saya, tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya, terus saya kebetulan dapat firman yang sangat pas, dan saya rasa menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa kok sangat ini ya, sangat saya tersentuh membaca ini. Dari banyaknya ujian yang selama ini saya tanggung, yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya juga terima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya
untuk percaya bahwa saya nggak sendirian. Pada saat saya merawat ibu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan. Dan pada saat saya kehilangan ibu dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu. Hmm, ke banyak hal yang bikin saya akhirnya memutuskan meyakini ajaran Yesus itu, salah satunya melihat contoh uh, dari perilaku keluarga yang menganut keyakinan Kristen. Saya merasakan kasih kasih Tuhan itu ya lebih banyak melalui uh, contoh berperilaku mereka gitu. Saya tidak menutupi hal tersebut karena memang itu salah satu yang menjadi faktor utama selain dari faktor-faktor lainnya. Jadi mungkin untuk teman-teman saya yang kemarin sudah membantu saya dalam artian ada pada saat saya kondisi sulit untuk merawat ibu saya berterima kasih karena melalui teman-teman saya itu uh, saya akhirnya bisa melalui banyak ujian uh, tanpa merasa putus asa. Karena kalau bisa dibilang saya dulu merasa uh, sudah apa ya, sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan karena saking apa ya, uh, tidak ada yang mendampinginya pada saat itu, tidak ada yang mencoba mendekatkan diri pada saya gitu pada saat itu untuk sekedar menguatkan atau mengingatkan gitu hal-hal baik. Dan pada saat saya waktu itu lagi kenapa bisa viral di TikTok juga saya kaget ya. Pada saat itu saya mendengarkan lagu apa Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagi viral banget lagunya kan di TikTok tuh saya kok lucu lihat ya maksudnya kayak anak-anak kecil yang nyanyiin tuh saya tanya ke teman saya ini lagu apa itu biasanya lagu anak-anak sekolah minggu yang nyanyiin gitu. Oh, saya bilang terus itu mungkin kalau untuk orang yang sekilas hanya mendengar musiknya aja mungkin hanya lucu-lucuannya aja gitu kan karena di-remix musiknya gitu. Tapi kalau saya jauh lebih daripada itu. Saya mendengarkan liriknya, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, saya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya selama ini selalu diingatkan banyak hal baik uh, dan Tuhan Yesus mengingatkan melalui orang-orang yang tepat bagi saya. Hmm, Kalau saya flashback lagi selama ini, saya merasa kehilangan sosok keluarga saya. Ya, pada saat saya kehilangan orang tua, itu saya hanya berdua dengan kakak saya. Nah, pada saat kakak saya menikah, kebetulan kakak saya menikah dengan Muslim, namun keluarganya Kristen. Nah, saya saya pada saat itu uh, tinggal dengan mertua kakak saya yang notabene keyakinannya Kristen. Pada saat itu kenapa saya tinggal dengan mertua kakak saya karena pada saat keponakan saya usia 5 bulan dan kakak saya baru menikah 1,5 tahun, kakak saya kehilangan suaminya. Dan pada saat itu yang menanyakan kabar secara intens, saya tinggal dengan siapa, kakak saya bagaimana, keponakan saya bagaimana kondisinya, itu hanya mertuanya saja. Jadi mereka memutuskan untuk kami tinggal bersama di rumah mertua kakak saya. Dan saya melihat contoh kasih Yesus Kristus itu pada saat tinggal bersama mereka. Cara mereka berperilaku, mengasihi sesama. Itu saya melihat secara langsung tanpa ada tanpa ada paksaan. Pada akhirnya kenapa saya
dibaptis di Agustus 2021 itu karena saya merasa semakin yakin diberikan kesaksian langsung melalui perilaku mereka. Anggaplah saya bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka mengasihi saya seperti seorang anak sendiri. Padahal kalau mungkin pada saat itu mereka mau, itu mereka tidak perlu harus repot-repot lah istilahnya ya, memikirkan kondisi saya atau kondisi kakak saya. Bahkan keluarga saya sendiri pun yang notabene yang kandung, tidak ada yang menanyakan kondisi saya sedetail dan seintens keluarga kakak ipar saya gitu kan. Ya, saya sampai saat ini masih apa ya, masih nggak nyangka melalui orang-orang percaya saya bisa pada akhirnya meyakini bahwa ajaran Tuhan itu yang baik untuk saya. Dan sampai hari ini juga saya masih terus belajar karena saya harus berproses lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya juga semakin hari semakin yakin bahwa saya sudah ada di jalan yang baik menurut saya. Meskipun tidak mudah yang saya lewati, karena melalui video yang viral, ya banyak juga cibiran yang mengatakan bahwa saya meyakini keyakinan saat ini itu hanya karena berdasar pengalaman saja. Dalam artian, saya tidak punya bukti kuat bahwa apa yang saya yakini ini terbaik di mata mereka. Tapi saya kadang balesin sih chat-chat dari mereka yang bilang bahwa kepercayaan saya ini menyimpang dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa kepercayaan itu tidak pernah bisa diperdebatkan karena judulnya saja kepercayaan. Nggak mungkin kamu nggak percaya dan saya percaya harus didebatin, nggak bisa. Semuanya itu melalui proses dan tidak semua orang melalui proses yang sama dengan saya. Ya, bisa ditarik kesimpulannya bahwa hanya orang-orang yang Tuhan pilih yang bisa menganut ajaran kasih Tuhan. Itu pun saya tidak dalam waktu setahun 2 tahun melewati banyak hal untuk pada akhirnya saya meyakini Yesus sebagai juru selamat saya. Melainkan 2013 sampai saat ini berarti terhitung 9 tahun baru saya memutuskan untuk dibaptis seperti itu. Mungkin kalau untuk dari saya cerita pengalaman pada akhirnya saya menganut Kristen segitu sih Pak. Mungkin dari Pak Franky ada yang ingin disampaikan. Baik, puji Tuhan Mbak Hana, kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan karena saya yakin, saya percaya pada malam hari ini banyak dari kita dikuatkan, diberkati dengan kesaksian dari Mbak Hana. Dan memang banyak yang kita belajar, terutama saya sendiri untuk mendengar kesaksian dari Mbak Hana. Dan di bagian terakhir saya setuju ya, yang penting adalah kita mengalami pengalaman kita dengan Tuhan. Karena kalau berbicara mengenai teori, berbicara mengenai atau diskusi atau berdebat atau bukti-bukti, masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Jangankan orang beragama, ateis pun pintar. Orang-orang ateis yang tak bertuhan, mereka pintar, mereka punya bukti, mereka punya segala macam resources dan literasi. Tetapi yang penting adalah pengalaman. Mengapa sampai perdebatan itu selalu ending-endingnya adalah tidak selesai dan susah orang untuk bagaimana mengalami Tuhan kalau dimulai dengan sesuatu yang berdebat. Karena ingat, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi mau diperdebatkan bagaimanapun pasti mentok ya, kecuali kalau gelapnya sudah menjadi terang. Jadi yang paling penting dari saya, dan saya setuju dengan Mbak Hana katakan adalah experience, pengalaman kita mengalami Tuhan. Dan apa yang Mbak katakan pertama di awal-awal, ya saya syok juga mendengar. Waktu mau bersaksi pada malam hari ini, ada berbagai macam pergumulan yang terjadi. Seakan-akan ingin menahan kaki atau menahan Mbak Hana untuk bersaksi dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi saya salut sampai di tengah acara pun mati lampu ya Pak ya. Iya, tapi saya salut, benar.
kita tadi bisa melihatnya keputusan, komitmen dari Mbak Hana tetap untuk maju, untuk bersaksi, untuk memuliakan Tuhan dan untuk mempermalukan kuasa gelap. Karena setiap kesaksian yang dibagikan pasti akan memberikan berkat bagi banyak orang dan puji Tuhan akan membawa jiwa-jiwa baru. Terus apa yang saya belajar pada malam hari ini? Ini yang saya belajar pada malam hari ini. Kita mulai di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya rindu mau membacanya. Saya rindu mau membacanya karena saya mendengar dari awal bagaimana kesaksian dari Mbak Hana. Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Saya akan share dan saya akan bacakan ya. Sebentar sahabat-sahabat mereka. Ya. Baik, saya share ya. Ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kamu ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan dalam mengikuti Yesus memang ada pergumulan. Macam-macam bisa terjadi. Tapi ingat, kita adalah pemenang-pemenang. Karena dalam mengikuti Kristus, kita yakin dan percaya bahwa tujuan kita adalah keselamatan, kerajaan sorga. Dan oleh sebab itu, apa yang kita lalui, semuanya itu hanya merupakan sementara, tidak abadi. Abadi adalah ketika kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. 2, apa yang saya pelajari? 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya tadi diberkati luar biasa dengan kesaksian dari Mbak Hana, ketika Mbak Hana ini merasa bertumbuh dan merasa ada kasih, karena melihat orang Kristen, melihat orang yang percaya Tuhan Yesus, memberikan support, memberikan nasihat, saling memberikan dukungan, sampai atau mengasihi. Jadi Mbak Hana merasa seperti berada dengan orang-orang yang mendukung, yang merangkul Mbak, sehingga Mbak merasa kasih itu dari orang-orang atau teman-teman atau keluarga Mbak yang tadi Mbak katakan ya, kasih. Berkali-kali Mbak Hana mengatakan mengenai kasih. Mengapa sampai mereka bisa menunjukkan kasih? Nah, ternyata ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 berbunyi demikian. Saya share lagi ya di layar ya. Nah, ternyata kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, puji Tuhan ya. Ternyata kasih itu ada pada orang-orang Kristen, pada kita anak-anak Tuhan, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana Allah lebih dahulu mengasihi kita? Dengan dikorbankannya anak tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, supaya kita bisa layak masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada mengorbankan jiwa kepada sahabat. Luar biasa. Jadi sangat-sangat link dan match firman Tuhan dengan apa yang Mbak alami. Ketiga, apa yang saya belajar? Yang saya belajar juga dari kesaksian Mbak adalah ternyata untuk pengenalan akan Tuhan memang berbeda-beda Mbak ya. Saya belajar dari Mbak, dari kesaksian, bukan menggurui, tetapi saya ingin berbagi, saya ingin menguatkan. Saya minta waktu sedikit sebelum saya bergeser ke Zoom ya, sahabat-sahabat mereka. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu berbeda-beda ya. Pertama, pengenalannya sebagai hamba. Nah, kedua sebagai sahabat, ketiga sebagai pengantin perempuan. Terus apa bedanya? Ternyata kalau sebagai hamba, itu biasa-biasa saja. Cuma tahu harus ke sana atau ke sini, melakukan ini, melakukan itu. Itu pengenalan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus ke next level. Adalah sebagai sahabat. Nah, pengenalan sebagai sahabat ini akrab. Kita tahu, memahami pikiran dan maksud tujuan sahabatnya. Jadi, ada hubungan yang lebih intens dari hamba ternyata kepada sahabat. Dan yang ketiga adalah sebagai pengantin perempuan. Ini lebih intim ya, benar-benar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pasangannya. Terus apa yang dikatakan firman Tuhan kalau sebagai hamba? Saya mencatat di sini, ada di Yohanes 15 ayat 15. Tidak lama lagi ya, tidak lama lagi saya sangat dikuatkan dan saya ingin berbagi pada malam hari ini dengan teman-teman. Ya, Yohanes 15 ayat 15. Oke, saya bagi ya di screen ya. Ya.
Yohanes 15 ayat 12. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sahabat-sahabat Miracle, pada malam hari ini kita belajar hubungan kita bukan hanya sebagai hamba dengan Tuhan, tetapi sahabat, dan terlebih-lebih lagi hubungan intim sebagai pasangan, sebagai pengantin perempuan. Nah, kalau kita melihat sebagai sahabat, apakah ada dalam firman Tuhan sebagai sahabat hubungan kita dengan Tuhan? Ada di 2 Tawarik 20 ayat 7. Coba kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 7. Ya, tidak lama lagi ya. 2 Tawarik 20 ayat 7. Nah, 2 Tawarik 20 ayat 7 berkata demikian. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Luar biasa ya, kalau menjadi sahabat Tuhan. Nah, kita harus, puji Tuhan, mendapat atau mengalami pengenalan Tuhan dengan status sebagai sahabat. Dan yang ketiga, sebagai pengantin perempuan. Saya rasa sebagai pengantin perempuan, pasti hubungannya melebihi dari seorang sahabat. Karena pengantin perempuan, suami istri itu ibaratnya, konotasinya, istri itu bisa mengetahui hati dari suaminya. Kalau hubungan mereka baik, hidup bersama-sama, dan sebaliknya. Dia sudah bisa merasakan dengan gerak-geriknya, dengan ekspresinya, dia bisa tahu, oh suaminya ini maksudnya begini, istrinya maksudnya begini. Nah, kalau kita punya hubungan sebagai pengantin perempuan dengan Tuhan, luar biasa hikmat akan Tuhan berikan kepada kita. Rahasia-rahasia Tuhan akan Tuhan curahkan juga kepada kita. Ya, oleh sebab itu, luar biasa kesaksian pada malam hari ini. Saya mau memberikan pesan sedikit kepada Mbak Hana. Mari kita rebut pengenalan akan Tuhan sebagai pengantin wanita. Bukan hanya sebagai sahabat itu sudah luar biasa seperti Abraham. Yeah. Apalagi hanya sebagai hamba. Jangan menjadikan hubungan kita hanya sebagai hamba dengan Tuhan. Karena hamba tidak mengetahui apa-apa. Jadilah sahabat atau pengantin wanita. Puji Tuhan, luar biasa. Masih ada yang saya mau tanyakan, tetapi saya bergeser dulu ke teman-teman yang ada di Zoom, agar kita bisa berbagi pada malam hari ini. Sebentar ya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya yang ingin berbagi pada malam hari ini. Ya, silakan yang duluan. Wow, luar biasa banyak pada malam hari ini yang hadir. Puji Tuhan ya. Silakan hidupkan mic dan kameranya yang mau berbagi pada malam hari ini, silakan. Mungkin saya akan berikan dulu kesempatan kepada Ibu Ria ya, karena beliau juga yang turut mengundang Mbak Hana. Shalom, selamat malam Ibu Ria. Apa kabar pada malam hari ini? Salam, selamat malam Pak Franky. Sungguh dahsyat luar biasa. Terima Amin kasih. Ibu, setuju. Sungguh dahsyat luar biasa. Ya. Puji Tuhan Ibu Ria. Silakan Ibu. Ya Pak Franky. Ya, hai Hana, salam, selamat malam. Halo Ibu, shalom. Terima kasih kesaksiannya yang sungguh sangat indah, sangat memberkati saya pribadi. Tentunya juga akan memberkati semua pemirsa yang di mana malam hari ini menyaksikan Miracle TV. Selamat malam semuanya. Kiranya kesaksian hari lepas hari, setiap hari yang kita tonton boleh menguatkan, meneguhkan iman kita semuanya. Sungguh luar biasa kesaksiannya, di mana dari awalnya Tuhan Yesus tidak berubah ya, lagunya itu ya. Luar biasa, sudah 9 tahun mengenal dan mendengarkan berita tentang keselamatan dan memutuskan untuk dibaptis, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya. Iya betul. 7 bulan lah, 7 bulan 7 bulan yang lalu. Dan waktu habis dibaptis, gembalanya datang ke Semarang, Gembala Hana datang ke Semarang. Saya ketemu beliau, terus beliau cerita, lo yang memviralkan dah Ibu Gembala bilang kan, kalau yang memviralkan lagu ini jemaat kami, bilang begitu. Akhirnya lewat Yanti saya bisa mengenal Hana. Terima kasih sudah memberikan kesaksian yang sangat indah. Tolong Pak Franky dibukakan di Roma 8 ayat yang ke-30 Pak Franky. Baik, Roma 8 ayat 30 ya. Saya buka di Roma 8 ayatnya yang ke-30. Ya, ini meneguhkan kesaksian yang diberikan oleh Hana tentunya. Amin. Saya share di layar, silakan Ibu. Iya. Tolong sayang dibacain dulu, ini firman Tuhan bagi kita semuanya, sungguh sangat indah. Dan mereka yang ditentukan, Roma 8 ya, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini betul-betul meneguhkan kesaksiannya. Dipanggil, diteguhkan, betul yang dikasihi Tuhan. Kita adalah
saya juga latar belakangnya juga dari seberang, dari Muslim, bukan secara kebetulan kita dipanggil Tuhan dan dipilihnya. Iya, Karena kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Jangan dilepaskan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetap pegang erat-erat itu, supaya kita sampai mengakhiri garis finish yang terakhir dengan setia kepada Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan jikalau memviralkan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu adalah firman di Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tolong Pak Franky. Baik, Ibrani 13 ayat yang ke-8 ya. Betul, Ibrani Pak. 13 ayat yang ke-8 di-share ya on screen, Bu. Iya, mungkin dulu anak-anak Ibrani diajarkan lagu 13 ini ayat ya, ayat 8. ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yes, Amin, Tuhan puji Yesus Tuhan. tidak pernah berubah. Jadi tentunya yang menyaksikan dengan viralnya lagu Tuhan Yesus tidak berubah, ini adalah firman Tuhan, dan Tuhan berfirman, firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka lagu yang Tuhan Yesus tidak berubah ini menjadi viral ya di TikTok. Tentunya Iya. banyak anak-anak muda yang mengikuti lagu itu. Kita hanya menunggu waktunya bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan lagu itu. Itu caranya Tuhan, sehingga Hana boleh, itu salah satu pelayanan Tuhan. Malam hari ini kesaksian ini juga pelayanan ya, dengan diintimidasi iblis, dengan bersaksi itu kita betul-betul mempermalukan iblis. Dan jadi mengalami tadi mobil ditabrak, kehujanan, kepleset, bahkan kebanjiran, yang barusan juga mengalami mati lampu. Oh, di mana penonton sudah ramai menunggu kok nggak hadir-hadir, rupanya itulah di belakangnya layar ada sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Begitu ya, Puji tetap Tuhan. setia. Puji Terima Tuhan. kasih Puji Tuhan. kesaksiannya, tetap semangat ya, dan menunggu hari baiknya, kiranya tetap sukses di hari-hari yang ditunggu-tunggu itu ya. Terima Amin. kasih. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus Dan memberkati. Ibu Ria, saya tambahkan sedikit. Ya, Pak Dan Franky. malam hari ini kita buktikan bahwa kuasa gelap tidak bisa menang ya. Yes. Betul, Pak Iya, Franky. karena tetap kesaksian berjalan, memuji nama Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Mbak Hana, Amin. iya, pasti dengan kejadian-kejadian sebelumnya pada malam hari ini, sampai sudah bisa bersaksi, itu membuktikan bahwa kuasa gelap itu bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan Amin. saya juga kagum juga ya, ternyata di setiap media sosial, anak-anak muda ini datang-datang juga untuk menyerbu dengan, dalam tanda kutip ya, dengan sukacita mereka, membuat viral sukacita mereka ketika mereka mengenal Tuhan, mereka share videonya. Saya yakin dan percaya itu karena mereka bersuka, mereka memiliki sukacita, menemukan jalan yang benar, mereka menemukan kepastian keselamatan, dan mereka bagikan. Awal-awal saya lihat di Facebook juga luar biasa, bertebaran semua kebaikan-kebaikan, kabar baik Tuhan. Kemudian di YouTube juga luar biasa dipakai ya, dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi saksi-saksi. Dan saya pikir kalau di TikTok mungkin kurang ya. Saya pikirnya tadinya begitu, karena ini platform baru, anak-anak muda juga di sana, milenial lebih banyak. Oh, ternyata saya salah. Justru lebih banyak. Puji Tuhan. Bahkan mereka membuat hits lagu-lagu dari Tuhan Yesus tidak berubah, luar biasa ya. Benar-benar memang kemanapun media sosial ada ataupun baru yang lagi in, tetap diserbu oleh anak-anak Tuhan yang semangat untuk membagikan sukacita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya, Tuhan. Ibu Ria. Harusnya Pak Franky disuruh nyanyiin lagu dulu, lagu itu sebentar, Hana. Oh, boleh. Atau lagu yang lain juga boleh. Kalau Mbak Hana punya lagu Lagu yang ini disukai, diviralkan, jadi malam hari silakan. ini jadi viralkan kembali. Gitu. apakah Mbak Hana mau menyanyikan sepotong lagu? Silakan Mbak, dengan senang hati. Suara saya sih kurang bagus ya Pak. Cuma dulu tuh nggak tahu kenapa saya seneng banget. Dulu kan ada lagu lagu rohani itu sering diputer ya, Ya. kayak di TV gitu kan, gara-gara sinetron apa ya dulu, Buku Harian Naila. Jadi saya sampai sekarang tuh inget-inget lagu yang ini. Apa ya? Kok saya jadi lupa? Ya, ku telah mati dan tinggalkan darah. Aduh, saya jadi lupa tadi. Darah hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
Misbahmu ya Tuhan. Mesbahmu ya Tuhan, jadilah padamu seperti yang kau ingini. Ya, puji Tuhan. Siapa bilang suaranya jelek? Suaranya bagus, ya. Mbak Hana suaranya bagus. Kalau Mbak Hana lebih nanti bergabung dengan teman-teman dalam pelayanan, apakah jadi singers atau dalam mengisi apapun itu ya, kegiatan dari muda-mudi ataupun pasangan muda dan melatih untuk suaranya, latih vokal, saya yakin, saya percaya suara Mbak Hana bagus dan akan memberkati banyak orang, ya. Suaranya bagus. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Ria. Tuhan Yesus memberkati. Kita bergeser ke tamu yang lain, Bu ya. Ya. Baik, coba saya lihat dulu apakah di sini ada yang hadir teman dari Ibu Hana atau Mbak Hana ya. Bisa hidupkan mic dan kamera, kita kasih kesempatan dulu. Kalau ada temannya, teman gereja mungkin, atau teman ya komsel, atau boleh hidupkan mic dan kamera jika ingin untuk menyapa atau berbagi pada malam hari ini. Kalau saya lihat ada ini ya Pak Pendeta ini. Oh, ada Pak Pendeta. Siapa, Mbak Hana? Iya, Pak Dani. Oh, Pak Denny Lantu. Shalom, selamat malam. Sebentar, Iya, waduh. Pak Dani. Waduh, saya mohon maaf ini Pak Pendeta. Saya tidak dikasih tahu ini ya. Ternyata ada Pak Pendeta Denny Lantu. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, Halo. Pak. Iya. Halo, selamat Silakan malam. Pak. Silakan Pak. Selamat malam Anas, selamat malam buat semuanya. Puji Selamat Tuhan. malam Pak. Ya, puji Tuhan sampai hari ini kita semua tetap dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, Amin. Amin. bersyukur Amin. karena melihat bagaimana kesetiaan, ketekunan Hana dalam Tuhan itu tidak berubah. Ya, walaupun tadi disaksikan banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi, tetapi tetap punya komitmen ya bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menjadi pengharapan dan menjadi pegangan hidup Hana dari saat ambil keputusan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, Puji selamat Tuhan. ya Hana, sekali lagi puji Terima Tuhan. kasih. Karena ketika Dan- berjumpa dengan saya sangat terkaget-kaget dengan kesaksian yang kedua. Ya, berkaitan dengan Hana bisa berjumpa dengan ibu dalam mimpi, dan yang ada di belakang ibu ada sebuah bangunan yang bertuliskan Pentakosta. Wow, saya sendiri ketika Amin. mendengar kesaksian itu sangat tergetar-getar hati saya, sehingga harapan Hana ketika itu saya tidak ragu-ragu untuk memenuhi permintaan Hana sehingga Hana bisa dibaptis. Puji Tuhan. Setelah mengikuti prabaptisan, katekisasi, dan puji Tuhan sampai sekarang Hana tetap punya komitmen kepada Tuhan. Puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dan masa depan Hana sudah dijaminkan oleh Tuhan, sudah ada di dalam Tuhan. Pak Franky, kalau tidak keberatan, saya ingin coba ditampilkan sebuah ayat firman Tuhan di Matius 28 ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 20. Baik Pak, saya buka ya, Matius 28 ayatnya yang ke-20. Oke. Ya, silakan Pak, bisa terbaca atau Mbak Hana bisa baca? Oke, boleh Hana baca. Ya. Matius 28 ayat 20 ya. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperingatkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya terharu ya baca firman Tuhan ini. Amin. Ya, baik. Terima kasih Hana sudah membacakan ayatnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi iman Hana ya, jangan khawatir, jangan takut. Ada beberapa firman sebelumnya sudah dibacakan, dan firman ini saya ingin dibacakan karena ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya dalam kondisi apapun, bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupan umat-umatnya, hamba-hambanya sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi tetap semangat Hana. Kami terus terima kasih Pak Pendeta. Bandung tetap mendoakan untuk Hana bisa cita-cita dan pengharapannya bisa terlaksana oleh pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Franky. Ya. Buat Terima kasih. waktunya saya kembalikan. Ya, waktu Ya, selanjutnya. puji Tuhan ya. Jadi mimpi kedua itu yang Pentakosta itu luar biasa ya Pak ya. Iya. Jadi itu hari pencurahan Roh Kudus, tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Wow, luar biasa. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain.
yang ada di Zoom, silakan hidupkan mic dan kameranya jika masih ada teman dari Mbak Hana dulu ya. Silakan, apakah ada teman dari Mbak Hana yang ingin memberikan atau ingin menyapa? Silakan langsung hidupkan mic dan kameranya supaya kita bisa menghemat waktu. Kalau tidak ada, apakah Mbak Hana ada temannya yang karena saya tidak mengenal, mungkin Mbak Hana bisa bantu melihat? Kalau saya sih nggak share Nah ya, baik. ini jadi. Kalau begitu saya bergeser ke Ibu dulu ya, ke Ibu Yeti. Sesudah Ibu Yeti kita ke Pak Sulaiman. Ya, silakan hidupkan mic dan kameranya Ibu Yeti. Itu Pak Peter dari tadi itu buka, kasih Pak Peter dulu deh. Ya, sesudah Ibu Yeti ya, Ibu Yeti, Pak Sulaiman, baru kita ke Pak Peter, oke? Ya, Ibu Yeti dulu boleh nggak apa-apa. Shalom, selamat malam. Selamat malam Hana, puji Tuhan, Puji Tuhan, puji Shalom. Tuhan. sungguh luar biasa, Amin. kesaktiannya, perjuangannya, Tuhan itu memang baik, Tuhan Yesus itu memang baik. Tetap semangat ikut Tuhan, Terima kasih, Bu. tetaplah bergaul dengan Tuhan, meskipun tantangan hidup begitu banyak yang harus kita lewati, tapi ingatlah Tuhan Yesus sudah angkat beban kita di kayu salib, jadi semangat terus untuk ikut Tuhan. Nah, boleh Pak Plenty kita baca Ya. di itu Filipi Baik, Filipi berapa Bu? 1 Ya, Filipi 1 ayat 29. baik. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Baik, Ibu, sudah ya, on screen, silakan. Boleh Kak Hana baca? Bisa Mbak Hana baca Filipi 1 ayat 29? Boleh. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada Kepada kamu kamu. dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Puji Tuhan. Jadi ya kita ikut Tuhan, memang kita harus melewati salib-salib yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan sudah membuka jalan buat kita untuk lebih tekun dan percaya kepada Dia. Jadi kalau kita percaya Tuhan, memang kita harus melewati gelombang-gelombang hidup, gelombang hidup, badai, ya mungkin yang bisa melemahkan iman percaya Pak Hana. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan sudah memilih Pak Hana, ya Pak Hana juga harus lebih yakin kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah yang hidup, yang menyelamatkan jiwa kita. Semangat terus dalam ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mati lampu lagi Baik. itu Pak. Ya, tidak apa-apa. Kita tetap jalan. Terima kasih Ibu Yeti. Tuhan Yesus memberkati luar biasa ya. Baik. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Kalau Mbak Hana bisa mendengar suara saya dan bisa tetap online, tidak apa-apa ya. Kita akan tetap terus saja karena sudah selesai kesaksian. Ini kan hanya untuk tanya jawab saja. Kita ke Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman bisa hidupkan mic dan kameranya. Ya, oke. Mbak Hana sudah tergabung kembali ya. Tidak apa-apa Mbak Hana. Ya, Maaf ya Pak. tidak apa-apa. Kebetulan juga tadi saya lagi mempersilakan tamu yang lain. Saya lagi bicara, tidak apa-apa. Baik, kita ke sebentar ya. Pak Peter dulu boleh Pak? Saya sebentar. Oke, kalau begitu saya ke Pak Lalu dulu ya. Saya ke Pak Lalu dulu, Pak Pendeta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, Pak Lalu Pausen, silakan hidupkan mic dan kameranya, Pak. Wow, sepertinya lagi outdoor Ya, Pak, di luar ini ya. Ya, Shalom, selamat malam ya Pak. saya harus keluar dulu Apa karena saya kabar? di komplek. Alhamdulillah, Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Oke, Tuhan Yesus baik. God is good all the time, and all the time God is good. Wow, luar biasa. Amin, amin. Ya, nah, Pak Franky mohon maaf karena saya harus keluar karena nggak enak kalau di komplek. Ya, suaranya nanti menggetar. Karena Iya. kalau dulu waktu masih di kampung masih enak, bisa mau teriak kayak gimana pun enak. Ya, saya tadi menyimak apa yang disampaikan sama saudari saya ini luar biasa sekali. Ya, malam hari ini Anda bukan hanya sekedar bersaksi, ya, tapi Anda menjadi kesaksian buat orang lain supaya nama Tuhan Amin. dipermuliakan. Ya, bersaksi sama menjadi kesaksian itu beda. Ya, bersaksi itu hanya sekedar bercerita, tapi Anda menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya, seperti yang firman Tuhan sampaikan di dalam, saya tadi tulis dalam 2 Korintus itu ya. Dalam 2 Korintus Pak Franky yang luar biasa sekali, ayat Ya. yang pasal yang ketiga, yang kedua. Baik, 2 Saya cuma Korintus sebentar 3. aja Pak Franky, karena saya tadi ada satu statement yang
yang saya tangkap tadi yang disampaikan sama hambanya itu luar biasa sekali. Iya. Nah, ini firman Tuhan berkata begini ya, Hana adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa Hana adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Wow, keren. Ya. Amin. Ini yang saya percaya bahwa ya malam hari ini Hana menjadi surat yang Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, apa yang pernah kamu lihat dari kehidupan mertua kakakmu itu, kamu harus terapkan itu dalam kehidupanmu. Ya, supaya orang lain dapat melihat Kristus nyata dalam kehidupanmu. Ya, tadi satu statement yang diucapkan dari Pak Prengki begini ya. Kepercayaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi diyakini dan dilakukan supaya kita menjadi berkat. Wow, keren. Ya, saya tadi ketika saya beberapa menit saya masuk langsung Hana ungkapkan itu, wah ini bagus nih. Ya, karena kita punya latar belakang yang sama dari Muslim. Ya, saya bilang, ya memang betul. Untuk apa kita mau perdebatkan keyakinan? Ya, namanya keyakinan itu ya hati kita yang tahu. Masalah agama itu masalah hati, ya. Bukan masalah bukan masalah surga nanti, enggak, bukan itu. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Karena saya percaya agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada agama yang menyelamatkan masuk surga, mohon maaf. Ya, agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Ya, tapi itulah bedanya agama sama kekristenan. Agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan, sedangkan kekristenan adalah usaha Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata begini dengan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Masya Allah. Haleluya. Itu luar biasa sekali. Ya, ayo, ya, tapi jangan hanya sekedar kita berkata mungkin dalam bahasanya Pak Prengki, I believe in you Lord. Enggak, bukan hanya sekedar itu. Ya, bukan hanya sekedar di mulut kita berkata, aku percaya kepada Engkau Yesus. Ya, tapi mari kita berani percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ya, saudariku, perjalananmu masih panjang. Ya, akan banyak tantangan, serius saya percaya itu. Ya, akan banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kamu hadapi. Tapi percayalah, Allah yang kamu sembah itu tidak pernah berubah. Ya, seperti tadi lagu itu yang tadi ketika Pak Prengki kirimkan itu, saya lihat di TikTokmu itu loh. Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Ya, mungkin karena kita tidak pernah ikut sekolah minggu, makanya suara kita sangat merindukan. Kalau Pak Prengki kan ikut sekolah minggu, Haleluya. jadi enak. Kalau kami tidak pernah ikut sekolah minggu, Pak Prengki, sekolah Jumat kami ikutin. tapi ini yang saya tangkap luar biasa sekali ya. Pak, ya, sekali lagi dinyanyikan sampai selesai, Pak. Ya? Dinyanyikan sampai selesai. Bagus loh itu lagunya. Oh, nanti Hana ya. Tadi katanya suaranya kurang bagus. Ternyata lebih bagus suaranya dia daripada saya, Pak Prengki. Kalau dulu biasa saya kasidah. Ya. Tapi ini yang paling penting, ayo. Ya, satu ayat Pak Prengki, mohon maaf. Ini Tuhan ingat kasih supaya nanti Hana bisa baca. Ya, ini ayat favorit saya nih. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Iya, Hana salam dari Lombok ya. Ternyata banyak juga yang ngefans sama kamu di Lombok nih, termasuk istri saya nih. Amin. Oh, makasih, amin. Iya, silakan coba dibaca deh. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Ayat yang keempat. Ya, sambung ayat 4-nya, Mbak. Ayat keempat deh. Ayat 4, 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow, keren, luar biasa. Ini yang perlu saya tekankan buat Hana ya. Ya, Hana dipanggil oleh Tuhan itu bukan dengan kuasa yang biasa. Ya, saya juga sadar itu. Saya sadar saya dipanggil oleh Tuhan bukan dengan kuasa yang biasa. Ya, tapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib, firman Tuhan katakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menerima janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, Hana, ayo mantapkan hatimu. Ya, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Maka seperti yang Ibu Ria sampaikan tadi itu, masa depanmu adalah masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Saya bukan mau apa ya. Memang betul mengikut Tuhan itu enggak mudah. Serius, karena kita harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan itu enggak mudah. Tapi kalau kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, wow, sehebat apapun tantangan, sesulit apapun pergumulan, kita akan tetap berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, keren. Ya, ini tantangan yang biasa yang kamu hadapi hari ini. Ya, dan saya percaya bahwa hari ke depan itu tantangan semakin sulit. Tapi percayalah bahwa kamu enggak sendirian deh. Ya, apalagi lagu yang kakak.
sorry, mohon maaf. Ya, lagu yang kamu nyanyikan itu biar itu menjadi rema dalam hidupmu, ya, bahwa dia tidak pernah berubah. Ya, orang Lombok bilang gini, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amin. Dahsyat. Haleluya. Puji Ya, Tuhan. tetap semangat Puji ya. Tuhan. Salam Baik. dari Lombok. Pak Franky, terima kasih Terima banyak. kasih. Sama-sama Pak Lalu, terima kasih Ya, ya. maju terus sana ya. Ya. Tuhan Yesus sangat Terima kasih. mengasihimu. Tuhan Dan dia Yesus punya rencana memberkati. yang indah dalam hidupmu. Ya. Amin. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati, Amin. Pak. Baik, puji Amin. Tuhan. Terima kasih Pak Lalu sudah berbagi firman Tuhan dengan kita pada malam hari ini. Sungguh sangat memberkati. Kita ke Pak Sulaiman ya. Ya, silakan hidupkan mic dan kamera Pak Sulaiman jika ingin berbagi pada malam hari ini. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi di sana ya. Selamat malam di sini. Shalom. Ya, silakan Pak Shalom. Sulaiman. Malam Pak Shalom. Franky. Ya, Apa kabar Pak Franky? puji Tuhan Pak. Baik, luar biasa, dahsyat. Haleluya. Haleluya. Shalom Mbak, siapa namanya sorry? Hana, Mbak Hana. Hana. Mbak Hana. Oh ya. Iya. Puji Tuhan ya. Shalom. Sangat luar biasa kesaksiannya ya. Shalom Pak Sulaiman. Ya. Selain pujian tadi yang sudah diviralkan ya, sampai terdengar juga di mari loh. Sampai terdengar di Amerika. Puji Tuhan. Luar biasa. Karena Indonesia itu menurut survei itu ya pengguna media sosial yang paling besar, ya kan? Paling besar. Ya. Selalu apapun yang ada teknologi yang baru, Indonesia itu nomor 1 penggunanya. Nah, dalam kesempatan ini memang ya sebagai anak muda tuh memang harus mempergunakan sesuatu yang baru ini, terutama teknologi yang baru ini, baik itu sosial media, TikTok, YouTube, harus digunakan semaksimal mungkin. Tetapi untuk Ya. kebaikan Tuhan gitu ya. Cara Ya, betul. kita untuk menyebarkan firman Tuhan atau bersaksi ini kan sangat baik ya. Jadi Amin. para anak-anak muda yang mungkin menyaksikan video ini, biarlah kita tuh masing-masing berkreatif, ya kan? Berkreatif. Semua yang kita lakukan itu biarlah kita lakukan hanya untuk Tuhan. Jadi lakukan hal yang positif supaya nama Tuhan dipermuliakan, gitu kan? Mbak Hana, jadi apa yang Mbak Hana lakukan nih setelah Mbak Hana diselamatkan Tuhan? Nah ini 9 tahun ya kalau tadi saya nggak salah dengar. Iya, betul. Ketika baru Mbak Hana ini menyerahkan hidupnya untuk dibaptis gitu. Kok Iya, betul. panjang sekali gitu. Nah ini setelah 100% dibaptis, istilahnya kan mengenal Tuhan, istilahnya menyerahkan hidup Hana kepada Tuhan, apa yang Hana akan perbuat untuk Tuhan? Halo? Ya, Iya. terima kasih sebelumnya Pak Sulaiman sudah memberikan pertanyaan yang seharusnya memang saya jawab. Ya, tadi Pak Sulaiman bertanya apa yang akan saya lakukan. Kalau sampai saat ini saya masih menggunakan sosial media dalam melayani Tuhan, menyebarkan kebaikan kasih yang Tuhan ajarkan melalui sosial media. Awalnya saya ragu ya Pak untuk membagikan pengalaman spiritual saya di sosial media karena ya kalau di sini teman-teman tahu sendirilah kita kan masih minoritas ya Pak ya. Saya sangat ragu untuk membagikan hal tersebut, memberikan kesaksian untuk banyak orang. Tapi karena saya melihat bahwa inilah salah satu cara saya untuk bisa menebarkan kebaikan ajaran Tuhan Yesus dengan saya menyebarkan melalui sosial media yang saya punya. Gitu. Paling itu sih Pak Sulaiman. Dan sampai saat ini juga saya masih belajar. Kebetulan juga saya mau bercerita. Ketika saya memutuskan untuk dibaptis, selang sekitar 3 bulan saya mencoba melakukan untuk cari-cari kerja lagi gitu, untuk melakukan pergumulan di lingkungan Kristen karena di kantor saya yang sebelumnya itu di lingkungan mayoritas dan saya rasa saya kalau ingin belajar sesuatu yang baru lebih dalam itu saya harus ada di dalam lingkungan tersebut. Nggak tahu kenapa ya jalannya itu seperti dimudahkan. Saya melamar pekerjaan melalui Job Street. Puji Tuhan saya diterima di lingkungan pekerjaan yang justru mayoritas agamanya itu Kristen dan saya juga dipertemukan dengan teman-teman yang suportif ya dalam artian mendukung karena ya dimanapun keyakinan adalah apa yang kita yakini, bukan orang lain. Jadi saya juga merasa bahwa kok saya seperti diberikan banyak kesempatan untuk lebih lagi memberikan kesaksian untuk banyak orang melalui sosial media, melalui lingkungan yang saat ini saya tempati gitu.
Itu sih Pak, paling saya saat ini berencana untuk lebih dalam untuk mempelajari apa yang saat ini saya anut, dan saya share pengalaman tersebut melalui sosial media yang saya punya, seperti itu. Amin. Ya, oke, maju Amin. terus. Ya, memang ketika kita sudah diselamatkan, kita seharusnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia ya, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ada satu ayat firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9. Pak Frankie, Baik. kalau bisa tolong dibacakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Baik, sudah di layar ya, silakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi Petrus 2 ayat 9. Ya, Bahana silakan baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepadanya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Luar biasa. Ini firman Tuhan ini biarlah memotivasi Mbak Ana untuk menggunakan sosial media sebaik-baiknya untuk memberitakan firman Tuhan, ya kan? Ini jangan kita pendam sendiri, tetapi biarlah melalui sosial media ini gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dia saja dari saya. Maju terus Mbak Hana. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, tetap berkreatif untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih. Iya, Pak Sulaiman, tadi juga Mbak Hana sempat katakan berhubung dengan pertanyaan Pak Sulaiman apa yang dilakukan. Iya. Di awal-awal tadi saya mendengar Mbak Hana juga melakukan apa yang menjadi seharusnya seorang Kristen itu lakukan, yaitu dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan Iya, kasih. betul. Karena kalau dari kesaksian dari Mbak Hana benar-benar diberkati,